Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam video ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara. Dalam perjalanan hidup kita, ada proses yang harus kita jalani. Di dalam channel ini kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada saudara, saya mendoakan segala pergumulan saudara, saya menopang saudara di dalam doa setiap hari saudara. Namun demikian, ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita lalui. Doa-doa telah kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi ada proses yang harus kita jalani sehingga tiba pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang menjadi masalah bagi banyak orang adalah bahwa mereka tidak siap menjalani prosesnya sampai tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan untuk memberkati, untuk menjawab doa, untuk melakukan mujizat, untuk mencurahkan berkat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak siap menjalani proses, dan akhirnya berhenti di tengah jalan, dan apa yang dirindukan tidak terjadi. Tetapi saya percaya saudara, setiap kita, setiap saudara rindu doa-doa saudara dijawab, rindu mujizat dilakukan dalam hidup saudara, rindu saudara disembuhkan dan sebagainya. Dan kalau saudara rindu, maka setiap saudara harus siap menjalani prosesnya. Karena bagi Tuhan proses itu penting saudara. Bahkan bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil. Karena kalau berbicara tentang hasil, dalam hitungan detik Allah bisa membuat apapun bisa terjadi. Tapi berbicara tentang proses membutuhkan waktu supaya melalui proses itu kita didewasakan. Melalui proses itu kita semakin mengenal Tuhan. Melalui proses itu kita semakin baik, diubah dan diubah semakin baik. Ada proses yang harus ditanggung. Ada proses yang harus dihadapi. Ada proses yang harus dijalani. Dan dalam proses itu kita harus tetap kuat menanggung segala proses. Dan saudara, di dalam kitab Filipi ini Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus menegaskan bahwa apapun, dia berkata segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah, segala perkara dapat kutanggung. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia sanggup menanggung segala masalah, segala persoalan, segala situasi, segala keadaan.
Dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Biarlah itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara, bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kita alami dalam proses sampai kita tiba pada mujizat yang Tuhan telah sediakan, apapun dan bagaimanapun itu, biarlah setiap kita sanggup menanggungnya. Biarlah segala perkara itu kita sanggup menanggungnya. Kita kuat untuk menanggungnya. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat menjalani prosesnya. Bagaimana supaya kita sanggup menghadapi segala proses, kita sanggup menanggung segala proses. Paulus berkata di ayat 13 bahwa segala perkara dapat dia tanggung, namun sebelumnya dia jelaskan di ayat 12, saudara, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, sehingga segala perkara dapat dia tanggung, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, yang pertama, Paulus memiliki kesadaran, di mana dia bahasakan dengan aku tahu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa ada saat-saat sulit, ada saat-saat senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sadar bahwa ada waktu kekurangan, ada waktu kelimpahan. Dia juga berkata bahwa segala perkara dapat dia tanggung, karena segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagi dia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Intinya di sini Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena dia sadar bahwa ada masa-masa sulit, ada masa-masa senang, ada masa-masa situasi berat, ada masa-masa situasi ringan. Artinya, saudara, ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk. Paulus sadar dan tahu akan situasi itu semua. Dia sadar bahwa situasi itu adalah hal yang wajar dihadapi oleh siapapun. Dia berkata, tidak ada rahasia itu bagiku. Artinya apa? Sering dia mengalami situasi sulit, situasi senang. Sering dia mengalami berkecukupan, berkelimpahan, dan sering juga berkekurangan. Ketika dia sadar bahwa ada situasi-situasi dalam perjalanan hidup, yaitu situasi senang dan susah, dia kuat menanggungnya. Ada orang yang tidak menyadari, saudara, bahwa dalam hidup ini selalu ada putih, selalu ada hitam, selalu ada senang, selalu ada susah. Sehingga dia hanya siap untuk situasi-situasi yang senang. Ketika dia ikut Tuhan, lalu kemudian dia mengalami kesusahan, akhirnya dia protes kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa sekalipun kita sudah mengikut Tuhan, akan selalu ada situasi yang sulit, masalah, persoalan. Yang menjadi masalahnya bagaimana kita menghadapinya, sehingga pada akhirnya masalah dan persoalan itu menjadi mujizat. Paulus sanggup menanggung segala perkara, sehingga akhirnya mujizat dan perkara besar dia alami dalam hidupnya. Kenapa? Dia sanggup, kenapa dia kuat? Karena yang pertama dia berkata, aku tahu. Segala situasi dia tahu. Susah senang dia tahu. Kelimpahan, kesusahan, dia tahu itu semua, saudara. Sehingga ketika dia hadapi, dia tidak kaget. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, di samping kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga nanti kita tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah persiapkan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus sadar bahwa ada situasi sulit, ada situasi senang, ada situasi berkelimpahan, ada situasi berkekurangan. Kalau saudara sadar dan siap menghadapi itu semua,
maka saudara akan tetap kuat sampai kepada mujizat yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, sadarilah, hidup ini akan ada selalu senang dan susah. Hidup ini akan ada selalu waktu ringan dan waktu berat, waktu sulit dan waktu ringan saudara. Akan selalu ada situasi-situasi itu yang kita alami. Kalau saudara sadar akan hal itu, saudara akan siap menghadapinya dan saudara dapat menanggung semuanya seperti yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara karena dia sudah sadar akan ada situasi sulit, akan ada situasi senang. Lalu kemudian hal kedua saudara, dia juga tegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau yang pertama, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia sadar bahwa selalu ada situasi sulit dan situasi senang dalam kehidupan ini, dan dia siap menghadapinya. Dan yang kedua, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia hadapi itu semua di dalam Tuhan. Dia tanggung itu semua di dalam Tuhan. Dia tidak lari mencari solusi yang lain, saudara. Dia tidak pergi kepada yang lain, tetapi dia hadapi itu semua dalam Tuhan. Sekalipun sangat sulit, sekalipun sangat berat, sekalipun sangat susah, sekalipun sakit, tetapi dia tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mengalami perkara besar dan dia melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan, sehingga dia sanggup menanggung segala perkara sampai kepada jawaban Tuhan. Jadi saudara, hari ini supaya saudara tetap kuat, jalani hari-hari saudara apapun dan bagaimanapun itu, jalani semuanya dalam Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin saudara bingung, saudara tidak mengerti kenapa sekian lama aku berdoa, doaku belum dijawab. Kenapa sekian lama aku meminta mujizat belum terjadi? Kenapa sekian lama aku meminta berkat tapi aku belum diberkati? Kenapa sekian lama aku meminta kesembuhan tetapi aku belum disembuhkan? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin banyak hal, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Tetapi tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya saudara akan mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan. Dan hal ketiga saudara, di ayat 13 itu juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena Tuhan memberi dia kekuatan. Dia mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memberi dia kekuatan dalam segala perkara yang dia alami di dalam kehidupannya. Kalau saat ini saudara rindu, saudara sanggup menghadapi segala perkara, maka rindukan kekuatan daripada Tuhan. Karena kalau kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun itu, kita akan sanggup menghadapinya. Mari saudara harapkan kekuatan dari Tuhan, karena Dialah yang akan memberi kita kekuatan. Puji Tuhan saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bagaimana supaya kita sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti Paulus sanggup menanggung segala perkara. Kenapa saudara? Karena yang pertama, dia sadari, dia begitu memahami dan menyadari bahwa hidup ini akan selalu ada susah dan senang. Akan selalu ada kesulitan dan kesenangan. Jadi ketika ada kesulitan, dia sudah siap menghadapinya karena dia tahu akan hal itu. Dan yang kedua, dia hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia nantikan dan harapkan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kekuatan sehingga dia kuat menanggung segala perkara. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara mau kuat dalam menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara, maka yang pertama, sadarilah hidup akan selalu ada susah dan senang. Yang kedua, apapun itu hadapi semuanya dalam Tuhan. Dan yang ketiga, harapkan dan nantikan kekuatan daripada Tuhan. Maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara sampai pada akhirnya saudara terima jawaban dari Tuhan.
Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Tetap kuat, nantikan jawaban dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang bersama kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh hormat. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Datang kepada Dia dengan ketekunan bahwa Dia pasti menjawab doa-doa kita. Mungkin sampai saat ini saudara sudah berdoa sekian waktu untuk segala pergumulan dan kerinduan saudara. Jangan menyerah saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik yang sedang mendengarkan seruan-seruan saudara. Dia tahu segala pergumulan saudara, dan Dia pasti akan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan segala permohonan doa saudara kepada Tuhan, saya rindu saat ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Karena Allah lebih tahu segala yang kita butuhkan, segala yang kita rindukan. Namun Dia tuntut untuk kita berdoa. Yang kita perlukan saat ini adalah perkenanan Tuhan saudara. Jika Allah berkenan kepada kita lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara minta, Allah akan mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Dia buat kesempatan ini kita bisa berdoa. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia buat kebaikannya bagi kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara, sebelum saya akan mendukung saudara dalam doa, dalam segala permohonan-permohonan saudara, mungkin saat ini ada permohonan khusus yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi saudara rindu Tuhan mewujudkannya. Ada kerinduan, ada pergumulan, ada masalah khusus yang sedang saudara alami saat ini. Saya rindu saat ini saudara naikkan kepada Tuhan. Mari mulai ungkapkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, mohonkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, mulai berkata-kata atas segala kerinduan saudara, permohonan doa khusus saudara di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang berseru, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu atas segala kerinduan mereka. Haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang berbeban berat, yang hati mereka sedang berduka, hati mereka sedang terluka, ada masalah dan persoalan hidup yang berat menindih kehidupan mereka, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas segala beban persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala persoalan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan mereka. Dalam nama Yesus Engkau jadi jalan keluar atas segala kesedihan, duka cita, persoalan yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin karena situasi dan kondisi ini, ada saudara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan mungkin ada saudara yang terlilit hutang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Mari serukan, ceritakan, ungkapkan keadaan ekonomi saudara saat ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Bapa, hamba datang kepadamu menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan ekonomi mereka Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sanggup membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi anak-anak-Mu. Tunjukkan ya Tuhan jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar anak-anak-Mu tetap bekerja keras melakukan yang terbaik, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi petunjuk sehingga anak-anak-Mu bisa terbebas dari lilitan hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, supaya setiap ekonomi anak-anak-Mu bisa bertumbuh kembali, dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi segala usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, ceritakan kepada Tuhan, angkat kepada Tuhan saat ini keadaan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Mari ceritakan kepada Tuhan keadaannya dan kemudian mohonkan pemulihan daripada Tuhan, mohonkan kemajuan daripada Tuhan, mohonkan kebangkitan daripada Tuhan untuk segala usaha, pekerjaan dan bisnis saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi usaha anak-anak-Mu, bagi bisnis anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati segala bidang usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang berdagang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun bisnis mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang campur tangan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa bangkit kembali. Bahkan ketika Engkau memulihkan usaha, bisnis, dan pekerjaan mereka, bukan hanya ekonomi mereka yang akan bangkit kembali ya Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa menjadi saluran berkat, menolong orang-orang yang susah. Bahkan ya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ketika mereka mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, berkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati mereka sebagai pengusaha dalam nama Yesus. Berikan ya Tuhan inovasi yang baru bagi mereka, berikan kreativitas yang baru bagi mereka dalam mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka. Berkati para pengusaha, berkati para petani ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan para petani. Begitu banyak para petani di Indonesia ini Tuhan. Itu sebabnya tolong para petani, tumbuhkan ekonomi mereka, berkati pertanian mereka, apa yang mereka tanam. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa panen dari apa yang mereka tanam dengan kelimpahan ya Tuhan. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan bela para petani ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka, Tuhan campur tangan. Bahkan para PNS Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ajar mereka berintegritas sebagai PNS ya Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua para pegawai, para honoris ya Tuhan, dimanapun dalam bidang apapun yang mereka bekerja saat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bela anak-anakmu ya Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis, Tuhan campur tangan di masa pandemi ini Tuhan. Mereka berada di garda terdepan untuk memerangi virus. Bapa yang baik, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan imunitas tubuh yang kuat bagi mereka, sehingga mereka terjagai, sehingga mereka terlindungi. Berkati para medis Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa profesi-profesi yang belum disebutkan saat ini, tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Saudaraku, saat ini mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Anggota-anggota keluarga saudara angkat kepada Tuhan. Keadaan keluarga saudara, situasi, kondisi keluarga saudara, bahkan kerinduan saudara terhadap keluarga saudara, mari angkat kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anakmu dalam doa akan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati keluarga anak-anakmu. Berkati semua anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri, sanak saudara. Berkati semuanya, biar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga anak-anakmu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari angkat di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa.
Kita mau bersepakat berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan harapkan mujizat Tuhan dengan penuh iman saat ini. Dalam nama Yesus saat ini Bapa, hamba menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun penyakit mereka kami tangking dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka kami cabut dalam nama Yesus. Engkau angkat penyakit mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengalami hipertensi. Tuhan sembuhkan dari hipertensi dalam nama Yesus. Kolesterol yang tinggi Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit kanker itu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya ulurkan tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat, Tuhan kiranya menyatakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami merindukan mendambakan kesehatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan saat ini Bapa, kami rindu berdoa syafaat bersama bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami. Karena kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Jamah Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Bawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sebabnya berkati ekonomi bangsa ini. Tingkatkan biar ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Keamanan bangsa kami Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menjamin ya Tuhan. Politik di bangsa kami ini juga biar tetap ada dalam keadaan tentram. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati, pulihkan jamah lawat bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemerintahan kami, mereka yang sedang mengemban tanggung jawab untuk membawa bangsa ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik, untuk membawa bangsa ini lebih maju. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat. Berkati mereka semua, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Masa pandemi ini begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan pulihkan segera bangsa ini Tuhan. Pulihkan pandemi yang terjadi sekarang, biar semua bisa terkendali ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini.
Karena gerejamu lah yang menyelamatkan bangsa ini, gerejamu lah yang akan menerangi bangsa ini untuk membawa bangsa ini ke jalan Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu, berkati hamba-hambamu dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semuanya untuk menjadi saksimu, menjadi terangmu, menjadi garammu, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati semua gereja-gereja, organisasi gereja, berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya jadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami bersama. Kami telah sepakat bersama. Kami telah bersyafaat bersama. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa kami. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan melalui video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara sudah diberkati saat ini. Dan kalau saudara rindu terus berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, sehingga setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara, silahkan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe saudara. Lihat tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan postingan video baru. Dan kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui video ini saudara, dan kalau saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.